Hidup yang tidak pernah dipikirkan tidak akan pernah didapatkan. Mimpi yang tidak pernah diupayakan tidak akan pernah dimenangkan. Jika hidup adalah pilihan dan bermimpi adalah hak setiap orang, maka hidup bersamamu dan bahagia perihal itu adalah sebuah impian yang kumau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini mau melakukan perjalanan ke Tanggamus, melakukan pendakian gunung. Ini Mbah Hitam, itu Mbah dan Adian, itu ibunda tercinta. Kita berpamitan, memohon doa restu semoga berangkat dengan baik-baik dan pulang dengan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum. Hari ini, Minggu 29 Mei 2022, saya dan seorang kawan bernama Yosef Setiawan bergerak melaju dari Lampung Utara ke Lampung Tengah. Berpamitan dengan keluarga sebagai upaya meminta restu keselamatan, sebab menjelajah alam yang apalagi belum pernah kita tapaki setelah menghadapi berbagai tantangan. Kami berangkat dengan menghampiri dua kawan yang akan menemani dalam perjalanan kali ini, yang juga akan menjadi titik awal bagaimana perjalanan ini dimulai nanti. 5.000 itu kalau pakai nggak dipakai 5.000. Terus kalau dipakai ya ada tambahannya gitu. Tergantung memakai meterannya. Oh, kilometernya berapa? Begitu. Apa? Berapa meter? Walaupun hujan mangkat kudu resik. Walaupun nanti kotor lagi, setidaknya berangkat bersih dulu. Sebersih apa, Bang? Bang, Apa? sebersih apa? Sebersih. Nggak tahu lah. Nggak usah tanya saya. Sudah pusing banget kayaknya yang mau ketemu cewek. Nah. Ya Allah, nggak usah di videonya juga. Jika kalian merasa tidak asing dengan kawan yang tadi mencuci mobil, benar sekali. Dia adalah Fadli John, seorang kawan yang sudah beberapa kali ini menemani saya dalam melakukan perjalanan, khususnya dalam dunia pendakian. Seperti jika kalian sudah menyaksikan bagaimana video perjalanan saya dalam mendaki Gunung Punggur, Gunung Seminung, dan Gunung Pesagi beberapa waktu lalu, Fadli John adalah orang yang sejauh ini setia menemani saya dalam setiap ekspedisi. Perjalanan dimulai sekira pukul 4 sore setelah sholat asar. Hamparan sawah luas yang juga dipadu dengan pemandangan alam yang estetik membuat saya yakin bahwa perjalanan kali ini akan sangat mengesankan sekali. Apalagi menjelajah wilayah yang sama sekali saya belum pernah mengunjunginya, tentu ini akan menjadi pengalaman yang berharga. Oh ini. Berarti itu kayaknya. Memang Nah, sini nggak bisa kalau nanti langsung aja ditutup. Nggak jalan ini, jebol tuh jembatan. jembatannya. Ya. Alhamdulillah diselesai pencitraannya. Iya. Tahu-tahu ini aku madep sana lagi acting ya. Oh ya, ada yang unik dalam perjalanan kali ini. Jika pada pendakian-pendakian sebelumnya saya selalu menggunakan kendaraan beroda 2 sebagai transportasi perjalanannya, lain halnya dengan pendakian kali ini. Fadli John, seorang kawan yang memiliki kendaraan beroda 4, beberapa hari lalu mengusulkan bagaimana jika perjalanan kali ini ditempuh dengan menggunakan mobil saja. Saya yang seringkali mabuk perjalanan, awalnya menolak usulan ini. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita semua sepakat untuk menggunakan mobil. Karena sering mabuk perjalanan, saya sebisa mungkin meminta untuk duduk di depan. Di samping saya ada seorang kawan baru, sebut saja namanya Wahyu. Ini udah masuk Sukoharjo, Mas? Sukoharjo, desa Waringin Barat. Ring Sewu.
Perkiraan berapa jam sampai base camp? Wah, lama bos, Si masih jauh. jauh banget bos. Pringsewu sama Tanggamus beda kecamatan? Beda Kabupaten. beda kabupaten. Pringsewu itu pecahan dari Tanggamus. Berarti masih nyebrang satu kabupaten lagi. Estimasi Mungkin Kira-kira? kalau dari Pringsewu ya 2 jam 3 jam lagi lah. 2 sampai 3 jam. Karena kita kan naik mobil juga sih. Setelah sejenak berhenti dan beristirahat untuk menunaikan ibadah salat maghrib di salah satu masjid di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kelap-kelip lampu di sepanjang jalan kota Pringsewu menyala dengan sinarnya, seakan menyambut kami dengan anggun di keheningan malam. Sudah sangat lama sebenarnya ingin menjelajahi daerah ini, tapi apalah daya, waktu dan kesempatan baru terlaksana kali ini. Destinasi pertama kami sebelum pada akhirnya melanjutkan perjalanan adalah mampir sejenak ke BMJ. Salah satu wisata resto dan kafe bernuansa alam yang cukup familiar bukan hanya di kota Pringsewu, tapi juga di Provinsi Lampung. Luar biasa memang. Kami singgah selain untuk makan, ternyata Fadli dan Yosef juga sudah berjanjian untuk bertemu dengan pacarnya di sini. Benar-benar di luar dugaan. Hahaha. Ajak nikah deh. Apa daya kita dari ya. Nomor telepon udah ditinggalin itu sangat dibayar. Gimana kalau nomor kita yang nomor apa? Nomor yang udah keblokir kisi dia. Ya plat nomor kita, plat mobil kita. Catat juga cok. Berdasarkan ekonomi. Besok beli beli bensin eceran kayak gitu juga besok. Diminta nomor nik, nomor. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, tatkala kami keluar dari SPBU setelah menunggu sekitar setengah jam giliran untuk mengisi ulang bahan bakar. Karena waktu sudah begitu malam, rasanya sudah sangat tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan malam ini. Fadli John yang notabene pernah menempuh pendidikan di sini, sedikit banyak paham bagaimana seluk-beluk kota Pringsewu ini. Dia memberi pilihan untuk beristirahat di SPBU atau di rest area, sebagai tempat yang memang dia sudah paham bagaimana konsekuensinya. Akhirnya setelah sejenak berbincang, kami memutuskan untuk bermalam dan beristirahat di rest area Pringsewu. Kita lagi berada di Gapura Bambu Kuning. Jadi semalam itu bingung kan mau nginep di mana. Kita akhirnya nginep di musola rest area Pringsewu. Kebetulan deket sama Gapura Bambu Kuning. Ini udah subuh dan kita mau lanjutin perjalanan. Rencananya mau langsung ke base camp. Semoga lancar, guys. Setelah sholat subuh atau sekira pukul 5 pagi, kami melanjutkan perjalanan. Dibalut dengan dinginnya embun dan cuaca yang sedikit gerimis, kami melaju dari kota Pringsewu menuju kota Tanggamus. Ya, betul, Tanggamus. Gunung yang akan kami daki kali ini adalah Gunung Tanggamus. Sebuah gunung yang menduduki posisi nomor 3 gunung tertinggi di Lampung dengan ketinggian 2102 mdpl di kota Gisting, Kabupaten Tanggamus. Dari kejauhan tampak Gunung Tanggamus melambai-lambai, menari serta tersenyum menyambut kedatangan kami. Entah itu hanya perasaan saya saja atau memang benar begitu adanya. Yang jelas senang sekali dapat menyambangi gunung ini. Karena waktu sudah pagi dan perut sudah keroncongan, maka sejenak kami melipir untuk mencari sarapan. Kita turun cari sarapan dulu. Kebetulan yang nemu nasi uduk ya. Nasi uduk. Sarapan.
Bangun dulu. Salah satu hal yang paling penting dan tak boleh ditinggalkan sebelum mendaki adalah sarapan. Mengisi ulang perut sebagai upaya menstabilkan tenaga yang nantinya bakal dipaksa buat bergerak. Bayangkan nanti ketika mendaki kau kehabisan tenaga karena belum sarapan. Sudah barang tentu, itu membuatmu rugi kan? Ya, walaupun kita membawa logistik selama perjalanan, tetap saja makanan yang baru dimakan oleh mulut dan belum sempat dicerna oleh lambung, itu akan membuatmu kekenyangan dan akan membuatmu kelelahan. Logistik tetap harus dijaga, mengingat tak tahu berapa lama kita akan berkelana. Seperti di perjalanan kali ini, kami membeli beberapa jajanan untuk cemilan dan berbagai makanan cepat saji. Ya, walaupun itu mungkin sedikit kurang sehat dan mungkin rendah kalori, tidak apa. Kami adalah kaum rebahan yang cukup malas jika harus repot mengiris bawang dan mengulek cabai di pendakian. Hahaha. Makanan apa yang dalam 1 minggu cuma ada 1 hari? Apa tuh? Rebo. Wow, rebo. Udah. Kita berhenti sebentar di Alfamart, ini belanja logistik dan keperluan. Udah selesai dan kita mau lanjut menuju ke base camp pendakian Gunung Tanggamus. Kalau di map dari sini sekitar 9 sampai 10 menit. Let's go. Lepas dari lintas, kami mulai memasuki pedesaan. Mengikuti maps, mencari titik di mana base camp pendakian Gunung Tanggamus itu berada. Dari kejauhan yang mungkin sebenarnya tidak jauh-jauh amat, panorama Gunung Tanggamus sudah sangat jelas menyibak perhatian. Mungkin memang sudah dekat. Ini udah sampai lokasi tapi masih nyari tempat pos registrasi Tanggamus. Udah tadi? Udah. Positif ini ya? Mana cok? Tulisannya? Hah? Ini? Ininya mungkin di sini yang banner lama. Udah lama paling bannernya. Sekira pukul 8 pagi, kami tiba di desa paling ujung di kaki Gunung Tanggamus. Walaupun sempat kebingungan karena tidak adanya plang atau banner petunjuk arah seperti apa yang kami lihat di maps, akhirnya kami menemukan pos registrasi dan penitipan kendaraan setelah hampir setengah jam bertanya-tanya. Ada-ada saja warna-warni perjalanan. Sementara ditinggal sendirian di base camp, habis pulang dari kamar mandi, mobil udah nggak ada. Ternyata bengkel nambah ban. Parahnya lagi celana dibawa. Jadi sekarang ya tidak usah dipikirkan. Bambang emang. Berarti ketika dekat PDKT jadian langsung LDR. Sampai sekarang. Tapi kalau lebaran masih balik kampung mungkin masih ketemu dia. Udah ada rencana nikah? Wah, belum. Biasanya cewek tuh gitu mas. Secinta apapun perempuan, kalau nggak segera dikasih kepastian itu kadang nyari yang lebih pasti. Soalnya mereka prinsipnya gini nih, mereka semakin tua, umur 25 itu perempuan udah tua banget. Dia Guruku juga ya kayak gitu. 26, 27 udah mikir, nih kalau laki-lakiku nggak beneran, aku nanti jadi gadis tua nih. Bener kata guruku juga, kalau perempuan rata-rata segitu. Makanya dia mau cepet-cepet. Kalau misalnya tiba-tiba ngajak, siap. Nggak tahu. Pilihannya putuskan aku sekarang atau nikahi aku. 1 jam waktu berlalu terhitung sejak saya kembali dari kamar mandi. Yosef dan Fadrijan muncul dengan muka ketawa ketiwi dan penuh pertanyaan. Ternyata dalam misi nambal ban tadi, mereka dimintai nomor WA sama bapak-bapak. Ternyata gitu ya kalau punya muka good looking. Bukan cuma cewek, bapak-bapak juga kepincut. Hahaha, canda bapak. Setelah mandi dan sejenak mengobrol dengan pengurus setempat, kami packing dan bersiap memulai pendakian.
Akhirnya setelah beberapa bulan kita vakum dari dunia pendakian, pada hari ini, pada hari Senin 30 Maret 2022, kita mendaki Gunung Tanggamus. Terakhir kemarin Gunung Seminung yang bareng-bareng Iya. itu 2021 bulan pertengahan, bulan 7 satu tahun vakum, sekarang mendaki lagi. Doakan saja semoga kita kuat sampai ke Semoga puncak masih sana. kuat. Amin. Amin. Semangat. Oke, sebelum memulai pendakian Tanggamus kali ini, berdoa menurut doa masing-masing. Doa mulai. Doa saya. Jam menunjukkan pukul 9:57 tatkala kami memulai pendakian. Setelah mempersiapkan segala barang bawaan dan berdoa untuk keselamatan, kami mulai meniti jalur yang diawali dengan aspal yang hampir rusak dan bebatuan. Sebenarnya jika harus memilih, saya memilih untuk lahir dan dibesarkan di daerah seperti kaki Gunung Tanggamus yang penuh keramah tamahan. Tapi hidup adalah perjalanan. Dimanapun kau lahir dan dibesarkan, kau akan menemui kehidupan. Untuk itu, mari bersyukur, menjaga kelestarian, menyapa keasrian, serta menghidupkan kebinekaan.